Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, ketemu lagi di Jackpot, Jakarta Podcast RSUD Pademangan. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58 dan juga menyambut Hari AIDS Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Desember, maka di episode kali ini kami akan bincang-bincang masalah tentang HIV dengan tema Satukan langkah cegah HIV semua setara, akhiri AIDS demi tercapai 3-0 di tahun 2030. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Mira Afia, dokter umum yang bertugas di Klinik Mentari, di mana Klinik Mentari adalah yang melayani pasien-pasien ODIF, dan Klinik Mentari buka setiap hari Selasa dan Kamis di jam 2 sampai 4 sore. Dan Klinik Mentari ini gratis loh Sobat Sehat, jadi silakan datang ke Klinik Mentari untuk melakukan pemeriksaan screening HIV. Alhamdulillah nih teman-teman semua telah hadir narasumber kita yang oke banget, yaitu Dr. Rido, spesialis penyakit dalam. Halo semua. Gimana dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, saya perkenalkan sedikit tentang Dr. Rido. Dr. Rido ini adalah dokter lulusan dari Universitas Indonesia dan telah bergabung di Rumah Sakit RSUD Pademangan sejak tahun 2017 ya dok? Ya. Dr. Rido juga adalah dokter penanggung jawab program HIV di RSUD Pademangan dan juga berpraktek di RSUD Pademangan setiap hari Senin, Selasa, Kamis di jam 17 sampai 21 WIB. Nah dok, seperti yang telah kita ketahui ini dari data Kemenkes, kalau setiap harinya jumlah penderita HIV bertambah nih dok. Dari hingga Juni 2022 telah terdapat 519.158 orang penderita HIV dan ternyata DKI Jakarta termasuk 10 besar dari provinsi terbanyak yang penderita HIV-nya dok. Ya. Nah gimana nih dok dengan judul tadi, gimana cara pencegahannya? Kan tadi kan kita tema tahun ini di HIV itu adalah satukan langkah cegah HIV. Nah, sepertinya Sobat Sehat sekalian ini belum mengenal lebih dalam nih dok tentang HIV. Mitos, karena nggak semua pasien HIV bisa menjadi AIDS. Bila mana bedanya HIV dengan AIDS adalah kalau HIV dia itu virusnya masuk ke dalam tubuh, tapi belum menyebabkan keadaan imun yang menurun atau AIDS kan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sindrom atau gejala imunodefisiensi, penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat. Singkatan dari AIDS atau pengertian dari AIDS itu. Jadi nggak semua pasien HIV itu menjadi AIDS. Jika mana diobati dari awal, ketahuan dari awal, diobati dari awal dan baik pengobatannya, patuh pengobatannya, kemungkinan dia nggak jadi AIDS. Sementara AIDS adalah stadium dari HIV tingkat lanjut bila mana diketemukan dia sudah terinfeksi HIV sudah dalam beberapa tahun kemudian tidak diobati, daya tahan tubuhnya turun. Kita menilai daya tahan tubuh turun misalnya melalui klinisnya seperti infeksi oportunistik yang berat seperti infeksi kepala, toksoplasma, ya, atau infeksi TBC paru atau TBC ekstra paru, TBC di luar paru yang berat itu biasanya, atau kalau kita bisa menilai dengan nilai pemeriksaan limfosit CD4 yang rendah di bawah 200 itu sudah masuk ke HIV stadium lanjut atau AIDS. Jadi nggak semua HIV itu AIDS gitu loh. Jadi AIDS sudah pasti HIV seperti itu. Tapi HIV belum tentu menjadi AIDS. Ya, oleh karena itu kita kan punya target ya seluruh dunia. Whole seluruh dunia itu whole community targetnya 2030 triple zero itu maksudnya adalah satu, tidak ada infeksi HIV baru lagi, jadi tidak ada yang menularkan HIV baru lagi. Yang kedua, tidak ada kematian akibat HIV. Dalam arti ini pasien-pasien AIDS membaik dan tidak meninggal gitu. Meninggal sesuai perjalanan alamiahnya tapi bukan meninggal karena HIV AIDS-nya gitu. Yang ketiga adalah tidak ada diskriminasi. Jadi semua pasien HIV itu setara dengan populasi umumnya, dengan orang-orang seperti umumnya. Bedanya adalah mereka minum obat untuk menekan virusnya tersebut. Seperti itu, Dok. Ya. Jadi HIV sama AIDS itu jauh beda ya, Dok ya. Intinya
HIV itu virusnya, AIDS itu gejalanya ya dok ya, bisa disimpulkan seperti itu ya dok ya. Betul. Terus, nah virus HIV ini tuh dok bisa ada di mana aja di dalam tubuh kita. Kan orang berpikir kalau HIV itu hanya karena hubungan seks bebas atau hanya untuk orang gay gitu. Nah untuk virus HIV ini bisa ada di mana aja dok? Oke, ketika virus itu masuk menginfeksi tubuh kita, ya pasien, si virus itu akan masuk ke dalam darah, ya, ke dalam darah dan dia akan menggandakan diri di dalam sel limfosit T sel CD4. Jadi limfosit sel T CD4 itu bisa ada di dalam darah paling banyak, ya. Yang kedua bisa juga dia di cairan kelamin, vagina atau sperma juga bisa. Gitu karena ada beberapa limfosit T yang masuk ke dalam cairan-cairan tersebut. Sama di air susu ibu juga ada. Gitu. Di ASI ya betul. Mitos ya dok ya. Jadi gimana sih dok cara penularan HIV itu dari mana ke mana? Kalau hanya hubungan intim tadi dokter bilang mitos, berarti dari mana lagi tuh dok? Oke. Jadi kita menilai transmisi horizontal, bisa transmisi vertikal. Horizontal tuh si virus itu masuk dari orang ke orang seperti itu. Nah dari orang ke orang berarti bisa melalui hubungan intim. Selain hubungan intim itu juga kalau misalnya jadi ada kontak dengan produk darah. Misalnya kita tersuntik bagi tenaga kesehatan atau orang lain yang tersuntik jarum yang bekas dipakai orang yang dengan HIV positif. Kemudian jarum tersebut tersuntik ke tubuh kita. Itu bisa jadi menularkan. Atau biasanya para pengguna narkoba ya yang pengguna narkoba suntik itu bisa menularkan. Jadi melalui darah, hubungan intim, sama satu lagi transmisi vertikal. Transmisi vertikal pada pasien-pasien ibu hamil ya yang sedang mengandung, dia itu dapat mentransmisikan. Jadi dapat menularkan HIV-nya ke dalam kandungannya. Terutama pada waktu persalinan itu besar sekali kemungkinan untuk menularkan. Seperti itu dok. Jadi itu yang dimaksud transmisi horizontal dari orang ke orang, transmisi vertikal dari ibu ke bayi. Mitos juga ya. Tadi besar tapi ada tapinya. Ya. Pasti menularkan ya dok? Belum pasti menularkan. Gimana supaya gak menularkan? Kalau sudah ketahuan HIV, ya sudah ketular si ibu hamil itu sudah ketahuan HIV, maka segeralah minum obat antiretrovirus atau obat HIV itu sehingga virusnya tertekan, jumlahnya tertekan sehingga tidak menularkan ke bayi. Ya biasanya efektif tuh di trimester pertama, 3 bulan pertama kehamilan. Oleh karena itu ketika tahu hamil ya, maka segeralah ke bidan, periksakan diri, screening apakah saya ada terkena HIV atau tidak. Ketika positif ketahuan di trimester pertama, segera minum obat ARV secepatnya. Kenapa? Karena pada waktu melahirkan itu jalan. Kan kita waktu melahirkan kan baik per vaginam normal ya, maupun sesar itu pasti bayi akan menangis. Pada waktu bayi menangis itu ada kontak cairan. Kontak cairan dari cairan amnion atau cairan yang kandungannya atau darah. Itu yang bisa masuk menularkan ke bayinya, itu besar. Jadi ketika trimester pertama, 3 bulan pertama sudah mulai pengobatan obat HIV-nya, kemungkinan selama 9 bulan itu virus akan tertekan dan transmisi atau penularan dari ibu ke bayi itu akan 0%, hampir 0%. Tapi jika trimester kedua atau ketiga itu hanya menurunkan transmisi. Jadi apakah akan tertular? Bisa ya, bisa enggak. Nah, selanjutnya nanti tinggal di follow up ketika bayinya sudah keluar. Ada namanya early infant diagnosis ya, terus ada pemeriksaan atau profilaksis yang bisa diberikan ke bayi. Profilaksis adalah obat pencegahan yang bisa diberikan ke bayi supaya tidak tertular HIV tersebut. Oh iya, tadi kan kita udah bicarakan tentang transmisi atau penularannya gimana. 1 melalui darah, yang kedua melalui hubungan intim, yang ketiga melalui transmisi vertikal dari ibu ke bayi. Kita berteman kayak gini ya biasa aja, nggak mungkin. Bukan COVID ya, COVID kan lebih bahaya, penularannya lebih cepat kan lewat darah atau airborne disease. Kalau HIV dia bloodborne disease, jadi hanya melalui darah.
begitu. Jadi vagina, sperma dan cairan-cairan kelamin vagina. Kalau berciuman juga kecil sekali kandungannya, dalam 100 ml tuh hanya satu virus doang. Itu pun juga antara ada dan gak ada ya gitu. Jadi kalau ciuman, kalau untuk masih yang pasangan masih aman. Kalau berteman-teman biasa ya berteman biasa saja. Dok, untuk kita ketahui sebenarnya pasien-pasien yang pengobatan HIV itu sekarang sudah seperti orang normal saja loh dok gitu. Yang penting adalah kita jaga supaya tidak maksudnya hubungan seks resiko tinggi kita hindarin. Yang kedua tadi hindari narkoba gitu dok. Jadi narkoba penasun, pengguna jarum suntik. Jadi biasa-biasa aja gitu ya. Bahkan saya juga punya teman biasa-biasa aja. Pegangan tangan, itu juga jabatan. Untuk ini stigma juga ya dok, maksudnya jangan menstigma kalau kita ada teman kita yang ODIF, kita jauhin, nggak bergaul dengan dia, itu juga bisa menurunkan yang tadi 000 tadi ya dok ya. Yang zero atau yang diskriminasi yang ya pokoknya tidak meminimalkan diskriminasi terhadap pasien HIV, karena diskriminasi itu akan menyebabkan si pasien HIV itu merasa terkucilkan. Ketika dia merasa terkucilkan bisa depresi dan itu akan mengancam pengobatan lanjutannya. Gitu. Padahal obat ini diperlukan untuk survival, dalam arti kata untuk menekan virusnya sehingga dia kualitas hidupnya seperti orang biasa. Tapi jika diskriminasi masih tinggi, dia merasa seperti dikucilkan, depresi, rata-rata jatuhnya di situ. Oh iya, oke. Fisiologis nyamuk ya. Fisiologis nyamuk itu berbeda dari kita. Darah nyamuk berbeda dari kita, gitu. Di darah nyamuk tidak ada tempat untuk si virus berkembang, gitu. Jadi ketika si nyamuk itu iseng, emang memang lapar kali ya, kebutuhan dia menggigit si pasien HIV itu. Jadi si darah yang disap oleh nyamuk itu yang mengandung HIV itu akan mati di darah nyamuk. Gitu. Karena HIV nggak bisa berkembang, gitu. Karena dia butuh medium tempat hidup untuk memperbanyak diri untuk hidup, gitu. Jadi ketika nggak dapat mediumnya, dia akan mati. Jadi aman ya. Untuk sobat sehat juga jangan takut, jangan diskriminasi juga ke teman-teman kita yang ODIF, karena tidur sekamar ada nyamuk, ntar ketularan dituduh nyamuknya yang nularin gitu. Kemudian nih dok, jadi apakah orang yang terkena HIV tadi udah dokter jelasin ya, yang terkena HIV tidak bisa langsung jadi AIDS. Nah itu apa tuh dok namanya kalau misalkan dari orang udah terdiagnosa, dicek ternyata dia HIV tapi dia belum AIDS gitu loh. Itu gimana tuh dok? Oke, jadi gini, orang yang terinfeksi HIV itu terbagi ke dalam beberapa stadium dok ya. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 ya. Stadium 3 dan 4 itu sebenarnya ada stadium AIDS di mana daya tahan tubuhnya menurun, atau yang tadi saya bilang sindrom dengan imunodefisiensi, sindrom dengan daya tahan tubuh yang menurun, AIDS itu. Jadi ketika di stadium 1 ya segera mungkin diobati, mendapat obat antiretroviral ya, mendapatkan obat HIV. Kenapa sih harus buru-buru gitu loh? Satu, menurunkan transmisi ke orang ya. Entah mungkin si yang terinfeksi HIV ini sudah punya pasangan ya kan, jadi dengan minum obat ARV virusnya tertekan, dia nggak menularkan ke pasangannya tersebut, begitu ya. Yang kedua adalah dia biasanya di pengobatan HIV stadium awal 1-2 angka ketahanan hidupnya lebih tinggi ya. Beda ketika sudah masuk ke stadium 3 atau stadium 4 yang biasanya sudah saya rawat itu ya. Stadium 4 pasien dengan infeksi kepala berat, toksoplasmosis berat ya. Jadi mereka tuh rata-rata yang saya obati seperti orang stroke gitu loh. Walaupun masih muda kelihatan kayak orang stroke gitu. Jadi mereka kehilangan fungsinya, pertama fungsi tubuhnya, fungsi untuk berjalan selama beberapa tahun bahkan bisa permanen gitu. Yang kedua adalah fungsi sosialnya, bekerja, fungsi untuk sebagai fungsi sebagai
ya status sosialnya sebagai keluarga sebagai ayah, ibu ataupun sebagai anak atau sebagai suami istri terganggu. Ya, jadi itu manfaatnya ketika mendapatkan ARV di stadium lanjut, stadium 1. Stadium 1 virusnya masuk biasanya dalam waktu sekitar 1 tahun. Tapi stadium 2 biasanya sekitar 1 sampai 2 sampai 5 tahun. Stadium 3 5 sampai 10 tahun, stadium lanjut tuh 10 tahun ke atas. Begitu, Dok. Jadi semakin diobati lebih awal lebih bagus. Begitu. Karena kalau sudah masuk stadium 3, stadium 4 itu banyak penyulitnya gitu. Pertama, ketika ketahuan tadi yang saya bilang pertama, penyulitnya sisa dari infeksi kepala seperti orang stroke. Dia kehilangan fungsi sosial, fungsi tubuhnya juga. Yang kedua adalah biasanya masuk ke stadium 3 atau stadium 4 itu biasanya daya tahan tubuhnya turun sekali. Dia punya infeksi oportunistik. Misal infeksi oportunistik adalah infeksi di mana orang sehat ya, si bakteri masuk ke kita itu nggak terasa sakit karena kita punya daya tahan tubuh. Tapi ketika ada infeksi oportunistik pada pasien HIV, si bakteri masuk ke tubuh pasien HIV itu dengan daya tahan tubuh yang menurun, dia akan menyebabkan sakit gitu. Nah, ketika sudah masuk infeksi oportunistik, maka biasanya infeksi oportunisnya diobatin dulu selama 2 minggu, bisa sampai 6 minggu, baru masuk obat ARV-nya. Agak cukup lama gitu loh. Dan itu biasanya recover-nya, pulihnya agak cukup lama juga. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagi kita segera diagnosa dan segera obati. Tujuannya banyak, tidak menularkan ke orang lain. Terus supaya dia itu lebih baik lagi di masa akan datang gitu, menghindari infeksi oportunistik juga gitu loh, Dok. Jadi apa yang harus dilakukan ketika pertama kali saya terinfeksi HIV, ya udah sebisa mungkin segera obati. Tapi itu juga kalau bisa ya, Dok, ya. Iya, kalau bisa hari itu juga. Tapi yang paling pertama adalah kesiapan. Ya. Tetap harus dikonsultasikan. Betul, nggak semudah ketika kita didiagnosis kamu HIV-nya positif. Orang langsung kayak down, keruntuhan gitu ya, Dok. Seperti hidup berakhir gitu kan. Makanya oleh karena itu yang paling penting adalah setelah didiagnosis HIV, kesiapan. Kalau dia siap untuk mulai minum obat ARV seumur hidup, maka segera mungkin meminum obat ARV. Begitu, Dok. Tadi udah dijelasin stadium-stadiumnya juga. Terus gejalanya juga tadi, kalau gejala awal seperti apa dulu, Dok? Kalau untuk pasien-pasien HIV ini gejala awal yang kita lihat kan, kita tahu tuh pasti langsung ke gejalanya yang stadium 3-4 tuh, Dok, yang udah kurus, udah tinggal kulit, tulang dibalut kulit doang gitu, Dok. Itu gejala awal yang orang mikir nih, aku mau periksa nih screening HIV karena aku kok gejalanya seperti ini gitu. Seperti apa tuh, Dok? Gejala-gejala awal sebenarnya seperti infeksi dari biasanya dia ada demam ya, gejala awal ya. Beda kalau gejala awal untuk stadium 1 AIDS ya. Kalau stadium 1 rata-rata nggak bergejala kan? Ya. Stadium 2 sudah mulai bergejala, stadium 2 ya. Stadium 2 itu mulai bergejala, tapi kadang-kadang sumir tuh gejalanya antara stadium 1 dan 2. Biasanya ada sering sariawan berulang. Kemudian ada demam-demam kadang berulang. Nah, masuk ke stadium 3 baru lebih jelas. Yang pertama adalah batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, berat badan yang menurun drastis, kemudian ada demam yang hilang timbul nggak jelas, diare, lidahnya kok terasa seperti putih. Masuk ke stadium 4, kejam, nggak sadar, terus kemudian kurus, kita namakan wasting syndrome, kurus kayak orang kurang gizi ya, wasting syndrome. Jadi kehilangan massa ototnya, benar-benar kurus kering. Kehilangan massa otot, hanya tulang saja gitu. Itu gejala-gejala yang biasanya kita tangkap di rumah sakit ya. Tapi sebelum itu harusnya ketika kita merasa si pasien atau kita atau yang lain merasa sebagai bagian dari risiko tinggi, maka sebaiknya diperiksa. Tujuannya buat apa? Buat kebaikan kita. Apa aja yang risiko tinggi? Nah, apa itu, Dok? Risiko tinggi PSK. PS itu adalah penjajah seks ya. Terus LSL apa?
Laki. Bukan, kalau laki suka lelaki, saya sukses sama dia belum berarti menularkan. Kan Mbak suka laki seks lelaki. Ya, jadi harus ada hubungan seks penularan transmisinya. Yang ketiga adalah waria. Wanita pria. Ya, itu risiko tinggi. Yang keempat adalah pengguna jarum suntik, penasun. Ya. Yang kemudian beberapa resiko jadi beberapa resiko yang penyakit yang kemungkinan HIV adalah salah satunya TBC. TBC paru, apakah? Ya, kalau misalnya TBC parunya berulang terus itu bisa jadi adanya penurunan daya tahan tubuh sehingga karena TBC berulang maka bisa diperiksakan HIV. Begitu. Kemudian oleh semua ibu hamil ya sebaiknya diperiksakan. Itu udah ada programnya juga. Ada programnya juga, ya. Kita udah alhamdulillah di Jakarta. Karena kita kan nggak tahu, kadang-kadang pasien kita itu dengan sosial yang sangat majemuk, heterogen, apakah dia menikah pertama, kedua, ketiga, keempat, kita nggak tahu. Gitu. Jika kita temukan diagnosis lebih awal, obatin lebih cepat, lebih baik. Penularannya akan semakin terhambat, terus si pasien juga akan semakin baik ke depannya. Kualitas hidupnya, betul. Tos ya. Jadi ada sebenarnya dibilang sembuh atau enggak, memang ada yang kita mendiagnosis dan mengobati dia sembuh atau enggak itu jadi ada parameternya. Parameter keberhasilannya adalah memeriksa jumlah viral load. Ya kan? Viral load tidak terdeteksi, bukan berarti nggak ada, ya. Jadi alat laboratorium itu dibilang viral load tidak terdeteksi, berarti batas alat itu biasanya rata-rata misal hanya sampai 10 virus, ya, dalam berapa mililiter darah. Tapi kalau virusnya ada 3 atau 4, alatnya nggak bisa mendeteksi, gitu. Dibilangnya cuma tidak terdeteksi, begitu. Virusnya dengan jumlah sangat kecil, antara ada dan nggak ada ya. Kalau dulu ada berita, wah ada satu pasien gitu yang tidak terdeteksi terus gitu, tapi si pasien ini kena kanker getah bening kalau nggak salah dan sudah meninggal. Oke, jadi tentang itu ya target menuju 2030 Suluh kita berikan informasi yang seluas-luasnya, kita berikan penyuluhan kepada masyarakat luas, kepada seluruh penduduk Indonesia tentang HIV ini. Dan apa manfaatnya ketika kita mengobati. Kemudian setelah itu nanti kita harapkan jadi ada dua tes. Dia voluntary counseling and testing. Jadi dia datang untuk memeriksakan status HIV-nya. Saya apa enggak sih? Yang kedua, jadi setelah strategi berikutnya adalah temukan. Ya, temukan dalam arti kata semua masyarakat kita yang kemungkinan tadi termasuk yang di populasi kunci itu, populasi risiko tinggi terkena infeksi HIV, kita tes HIV, kita temukan, kita diagnosis ya. Setelah kita temukan yang positif itu kita obati. Langsung dikasih ARV, dikasih obat ARV secepatnya dengan harapan supaya tidak ada penularan untuk mencegah penularan selanjutnya. Kemudian setelah obati kita pertahankan dengan VL itu tadi dengan viral load, kemudian kita support mereka supaya ayo tetap berobat HIV. Ini manfaatnya banyak. Mengajak juga pasangan-pasangannya juga untuk dilakukan pengecekan. Pasangan tuh ada 2. Pasangan non resmi, ada pasangan resmi ya. Pasangan formal atau non formal, bahasa sosialnya di masyarakat gitu. Jadi ajak, kasih tahu pengobatannya, kasih tahu efeknya, jadi lebih sehat, lebih enak, lebih bagus, peningkatan kualitas hidupnya lebih baik. Jadi seperti orang biasa. Begitu dok. STOP, Suluh, temukan, obati, pertahankan. 2030 insya Allah bisa. Mungkin 2024 bisa turun nanti. Dari 0,24 ke 0,18. Oke dok. Terus gimana nih dok cara hidup sehat bagi penderita HIV itu sendiri? Oke, hidup sehat untuk penderita HIV. Hidup sehat seperti orang sehat seperti umumnya biasa aja. Yang paling penting adalah tambah 1, pertahankan obat HIV-nya. Tidak boleh putus. Ya, yang kedua hidup sehat seperti orang biasa, jangan stres. Yang ketiga, kalau misalnya dia merasa pola makan hidup seperti biasa, aktivitas seperti biasa, tergantung stadiumnya ya, berat lagi. Kalau dalam pengobatan
stadium 3 dan stadium 4. Obat infeksi oportunistia diminum, jangan putus. Obat ARV-nya diminum dan diminum selanjutnya seumur hidup. Kalau merasa sendiri, ingat jangan merasa sendiri. Banyak pasien HIV. Pasien HIV bukan Anda loh. Masih banyak pasien HIV. Jadi coba temukan komunitas dalam arti positif yang mendukung pengobatan ya. Yang mendukung pengobatan banyak bukan yang LSM juga ya dok ya. Iya, banyak LSM. Bukan komunitas yang negatif ya. Malah nanti memperpanjang resiko tingginya gitu. Jadi malah makin jadi. Jadi sudah diobatin HIV-nya masuk lagi dengan perilaku resiko tinggi, dia bisa mendapat virus yang baru gitu. Virus mutan yang baru, malah nanti obatnya itu udah nggak mempan lagi. Jadi perilakunya positif aja ya. Kalau bukan Anda sendiri gitu loh. Jadi Anda tidak sendiri. Banyak penderita dan bisa curhat, bisa berbagi bareng dengan yayasan atau komunitas. Seperti itu sih dok. Yang lainnya seperti orang biasa seperti saja. Orang normal aja. Ke hidup sehat. Pola hidup sehat dan ARV-nya pertahankan. Gitu. Oke deh dok. Wah, sobat sehat, sepertinya sudah banyak banget ya info kesehatan tentang HIV dari Dr. Ridho. Jadi sobat sehat, intinya yang tadi dari perbincangan kita harus mengetahui status HIV kita dengan melakukan pemeriksaan. Kemudian untuk para teman-teman ODIF harus tetap rajin-rajin minum ARV yang tadi Dr. Ridho sudah bilang agar hidup menjadi lebih produktif kembali. Dan kita juga harus mungkin yang sesuai tema, kita harus satukan langkah untuk mencegah HIV ini sehingga semua setara untuk akhiri AIDS agar tercapai 000 di tahun 2030. 000. Oke, mungkin ada satu pantun nih dok. Mas Tata nongkrong di kafe. Cakep. Jangan lupa pesen sop konro. Cakep. Mari kita screening HIV. Cakep. Agar tercapai 000. Oke, terima kasih banyak Dr. Ridho atas sharing sama-sama. ilmunya yang sangat bermanfaat. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Dan Sama-sama. juga teman-teman sobat sehat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di Jackpot kita. Kemudian mungkin ada tambahan nih dok. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam sehat. I said I'll pick you up at 8. Probably won't be awake. Call yourself an Uber, babe. I'm gonna wait. No, I'll wait. Your eyes give off a toxic vibe.